Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat pelatihan yang berbahagia, kali ini kita akan berbicara tentang sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, mengapa kompetensi pegawai perlu ditingkatkan? Yang kedua, berkaitan dengan hubungan pengembangan kompetensi dengan pelatihan. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan soal konsep pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, khususnya Pusdiklat teknis. Dan yang keempat, bagaimana menjaga mutu pelatihan. Mengapa kompetensi pegawai harus ditingkatkan? Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa peningkatan kompetensi itu adalah hak setiap pegawai. Dan itu dijamin melalui regulasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2021. Bahwa setiap pegawai itu memiliki hak untuk peningkatan kompetensi, tentu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Guru akan ditingkatkan kompetensinya, begitu juga kepala madrasah, pengawas, penyuluh agama, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa kenapa penting untuk ditingkatkan kompetensinya ini? Karena pegawai yang kompeten itu akan berbanding lurus dengan performa organisasi Kementerian Agama. Dan kalau ini dilakukan secara baik, melalui pelatihan yang baik, maka citra Kementerian Agama akan meningkat. Disinilah titik penting mengapa kompetensi tadi itu perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana antara kompetensi dengan pelatihan? Ada 4 kuadran ASN yang perlu dikaitkan antara 2 hal. Yang pertama, sisi kompeten dan kualifikasi, dan yang kedua kaitannya dengan kinerja atau performance. Nah, kalau dilihat dari kuadran, bisa sobat pelatihan lihat di sini, di kuadran pertama itu jika kualifikasi seseorang pegawai sesuai, misalnya sarjananya sesuai tarbiyah misalnya, maka dia kompetensinya sejatinya mengajar menjadi guru. Tetapi bisa saja di kinerja ada masalah atau perbedaan. Maka kalau antara kualifikasi pendidikan dengan kompetensi yang dimiliki sebagai guru tadi misalnya, atau sebagai penyuluh yang juga kualifikasinya sesuai dan memiliki kinerja yang bagus, maka ini ada di kuadran 1 yang layak dipertahankan. Tapi bisa jadi seorang ASN ada di kuadran nomor 2. Kompetensinya, kualifikasinya, ya ini tidak sesuai, tapi kinerjanya bagus. Nah, untuk ASN semacam ini perlu dilakukan pelatihan, dilakukan diklat, atau pilihannya dilakukan mutasi. Atau ada yang mungkin juga di kuadran yang ketiga, dia kompetensi kualifikasinya sesuai, tapi problem dengan kinerjanya. Maka ini bisa jadi opsinya dilakukan rotasi atau mutasi. Tapi jangan sampai ASN tidak kompeten, tidak memiliki kualifikasi yang relevan, dan juga tidak memiliki kinerja. Maka ini perlu kemudian dilakukan rasionalisasi. Nah, 4 kuadran inilah yang untuk bisa menggambarkan bagaimana posisi seorang ASN dan hubungan antara kompetensi pelatihan itu bisa dilakukan. Lalu konsep pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama itu bagaimana? Sobat pelatihan, kita sekarang menghadapi perkembangan yang luar biasa. Masing-masing ASN memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Pusdiklat ini juga mendapatkan banyak sekali penawaran kerjasama dari berbagai pihak, dari dalam internal Kementerian Agama sendiri dan juga dari luar. Untuk kebutuhan-kebutuhan unit di
dalam Kementerian Agama sendiri itu banyak sekali. Ada Bimas Islam, Bimas Kristen, dan Bimas agama yang lain. Ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ada direktorat terkait misalnya dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Ada sekarang unit baru Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Nah, masing-masing kami menyebutnya sebagai user itu harus mendapatkan pelatihan yang relevan. Karenanya maka user based training itu yang kita akan coba terapkan, pelatihan yang berdasarkan kepada kebutuhan user masing-masing. Dan makanya Pusdiklat akan mengembangkan setidaknya 3 skema pelatihan. Yang pertama, pelatihan yang konvensional seperti kita lakukan sekarang itu dengan tatap muka, di mana prinsip penting di sini adalah pada human, pada manusianya. Setiap orang bisa melakukan tatap muka di kampus, di Pusdiklat, Balai Diklat, Keagamaan, atau tempat-tempat yang ditunjuk berdasarkan tadi kebutuhan. Nah, ini sudah berjalan dengan bagus selama ini. Namun ketika masa pandemi kita melakukan modifikasi yang kita kenal sekarang menggunakan istilahnya blended learning atau distance learning, di mana gabungan antara tatap muka dengan online based learning. Nah, ini menggunakan learning management system. Dan meskipun tetap tatap muka, narasumber, widya suara kita manfaatkan untuk bertemu langsung, berinteraksi dengan peserta, tapi saat ini memang ada kecenderungan bahwa pelatihan juga perlu didesain dengan pola baru, kecenderungan baru, kebutuhan-kebutuhan baru. Apa itu? Yaitu menggunakan online based learning secara utuh, secara maksimal. Nah, inilah yang kita kemudian gunakan di Pusdiklat. Sudah kita perkenalkan ada MOOC, Massive Open Online Course. Jadi sifatnya pelatihan yang dibuka kepada publik, kepada masyarakat, dan secara khusus karena ini terkait dengan pegawai Kementerian Agama, dan mereka bisa memanfaatkan sepenuhnya MOOC ini untuk belajar mandiri. Semua media, proses pembelajaran, kurikulum dirancang, dan ini sepenuhnya menggunakan mesin. Jadi masing-masing orang akan memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mengikuti pelatihan ini secara mandiri, dan jika sudah selesai mereka juga akan mendapatkan, para pegawai ini akan mendapatkan sertifikat yang sama dari Pusdiklat. Sobat pelatihan yang saya hormati, bagaimana kemudian menjaga mutu pelatihan ini? Kami di Pusdiklat concern betul dengan terus akan melakukan perbaikan untuk menjaga mutu pelatihan ini. Kami sudah memiliki akreditasi lembaga, dan bahkan Pusdiklat ini juga sebagai lembaga yang melakukan akreditasi terhadap BDK, Balai Diklat Keagamaan. Nah, yang kedua, untuk akreditasi ini penting untuk kami jaga baik di Pusdiklat maupun di BDK. Akreditasi ini akan memastikan bahwa pelatihan terstandar dengan baik. Tidak berbeda satu penyelenggara dengan penyelenggara yang lainnya. Mutu ini juga kita perkuat dengan standar-standar, di mana konten-konten pelatihan mulai dari kurikulum, silabus, kemudian media pembelajarannya, widya suara, ini juga kompetensinya perlu terus kami tingkatkan. Kita mapping sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentu juga akan diperkuat dengan bahan bacaan yang kebutuhan tadi, baik menggunakan langsung bacaan-bacaan yang sifatnya manual. Saat ini buku-buku juga dikembangkan lagi dengan bacaan-bacaan yang berbasis pada online. Kemudian terakhir juga melakukan evaluasi yang juga standarnya harus pasti. Itulah beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.